Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi meningkatkan kinerja rantai pasokan global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Pangestuti, NIM 14 11 70 191. Perkenalkan, nama saya Yasar Habib, NIM 234. Perkenalkan, nama saya Delia Astrid, NIM 141170224. Perkenalkan, nama saya Windia Rindia Pamuji, NIM 141170214. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peluang untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan secara global. Jadi, semenjak rantai pasokan domestik sering dilakukan dalam waktu yang lama dan melibatkan banyak perusahaan di lokasi yang berbeda, selanjutnya perusahaan meningkatkan kinerja operasinya ke skala yang lebih besar, yaitu skala internasional atau global. Dan sekitar tahun 1980-an itu diperkenalkan inovasi manajemen operasi untuk meningkatkan kinerja operasi dalam rantai pasokan, di mana penting untuk memperhatikan aspek transportasi dan jeda waktu antara kegiatan operasi dalam rantai pasokan. Kemudian, perputaran kinerja rantai pasokan yang ditingkatkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu melibatkan yang pertama, merasionalisasi rantai pasokan, yang kedua, mengurangi buffer persediaan dan waktu, yang ketiga, meningkatkan jangkauan geografis internasional, dan yang keempat, meningkatkan kecanggihan layanan produk. Selanjutnya, kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi rantai pasokan. Rantai pasokan terdiri dari organisasi yang secara berurutan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan kemudian diolah menjadi barang jadi dan akhirnya akan disalurkan kepada pelanggan. Nah, salah satu contoh rantai pasokan ini adalah pada industri pakaian di Amerika Serikat. Pada rantai pasokan industri pakaian ini memerlukan waktu total operasinya sebesar 58,5 minggu yang terdiri dari pemasok serat yang menyalurkan bahan mentahnya kepada pembuat tekstil dan pembuat pakaian. Dari pembuat tekstil dan pembuat pakaian, bahan mentah ini diolah menjadi barang setengah jadi. Pada kegiatan operasi pembuat tekstil, mereka memerlukan waktu 9 minggu, sedangkan pada pembuat pakaian memerlukan waktu 6 minggu. Kemudian, barang setengah jadi tadi diubah menjadi barang jadi. Nah, pada kegiatan membuat tekstil itu memerlukan waktu 7,5 minggu. Sedangkan pada pembuat pakaian memerlukan waktu 9,5 minggu. Kemudian terdapat jeda atau waktu transit di antara kegiatan operasi ini. Yang pertama, kegiatan operasi pembuat tekstil ke pembuat pakaian memerlukan waktu transit 4 minggu. Dan pembuat pakaian ke pengecer memerlukan waktu transit 4 minggu juga. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh pengecer untuk menyalurkan kepada pelanggan adalah 12 minggu. Jadi total keseluruhan rantai pasokan ini adalah 58,5 minggu. Banyak perusahaan yang menilai bahwa rantai pasokan global itu lebih lama dan lebih terlibat, sehingga penting untuk mempertimbangkan biaya dan kapasitas baik secara internasional atau global maupun dari kuota masing-masing negara. Nah, pada industri pakaian tadi, para manajer industri ini berharap untuk memberikan respon yang lebih cepat kepada pesanan pelanggan dan mengurangi biaya pemrosesan dengan membuat rantai pasokan lebih terkoordinasi dan menghilangkan inventaris yang tidak perlu. Selanjutnya, kita masuk ke poin 2, yaitu perbaikan kinerja rantai pasokan di Amerika Utara. Beberapa hal seperti memperpendek atau mempercepat rantai pasokan merupakan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh para manajer untuk meningkatkan kinerja dari rantai pasokannya. Namun, dalam rantai pasokan secara global, hal ini berbeda dan sulit untuk mengurangi durasi dari rantai pasokan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain untuk meningkatkan kinerja dari rantai pasokannya, seperti dengan mengubah koordinasi, mengubah urutan pengadaan, dan pembagian informasi di antara anggota rantai pasokan. Selain itu, di tengah adanya perubahan pasar dunia, perusahaan perlu memiliki beberapa lokasi sumber, moda transportasi ganda, dan juga distribusi
jaringan distribusi yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Contoh dari perusahaan yang melakukan perbaikan rantai pasokannya itu adalah Walmart, yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dan paling cepat berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Perusahaan Walmart ini melakukan perubahan pada model rantai pasokannya menjadi model hub and spoke dan merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan Walmart. Selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu perbandingan rantai pasokan global dan domestik. Ada beberapa karakteristik dari rantai pasokan global ini, antara lain 1. Jarak geografis dan perbedaan waktu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rantai pasokan domestik. Yang kedua, memiliki pasar berlipat ganda dari pasar nasional. Yang ketiga, memiliki beberapa lokasi operasi nasional. Yang keempat, memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan rantai pasokan domestik karena rantai pasokan global ini memiliki keragaman pasokan dan permintaan. Selain itu, tentu masalah yang muncul dalam rantai pasokan global lebih kompleks dibandingkan dengan rantai pasokan domestik, seperti misalnya dalam hal transportasi, koordinasi, waktu pengiriman yang lebih lama, serta penyesuaian yang lebih sulit. Lalu ada tantangan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir jaringan pasokan yang lebih kompleks. Dan juga ada beberapa masalah baru yang muncul dalam rantai pasokan internasional atau global ini, seperti misalnya adanya perbedaan bahasa, budaya, lalu ada hambatan nilai tukar, bea, subsidi, dan kuota, lalu ada tantangan melindungi nilai melalui operasi, lalu ada tantangan untuk berbagi pekerjaan di antara beberapa lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis operasi, yaitu peningkatan kinerja dalam rantai pasokan global sederhana. Menyatakan peluang strategi untuk peningkatan kinerja dalam operasi lebih mudah daripada mencapainya dalam rantai pasokan global, karena intuisi sebagian besar manajemen tentang kinerja operasi dari perubahan yang diusulkan dalam rantai pasokan global ternyata sangat buruk. Karena pentingnya biaya dan layanan terhadap kinerja bisnis telah meningkatkan secara dramatis, dan rantai pasokan global menjadi lebih kompleks dan terkoordinasi lebih dekat. Nah, yang pertama ada kemampuan. Kualitas adalah syarat. Jadi pertanyaan pertama yang muncul tentang pemasok baru adalah apakah perusahaan mampu menyediakan produk atau layanan dengan kualitas yang dapat diterima dengan pengirim yang andal. Yang kedua, yaitu biaya saat ini. Mengevaluasi biaya penambahan pemasok asing ke rantai pasokan lebih kompleks daripada hanya mengevaluasi pemasok domestik lain, karena rantai pasokan menjadi lebih lama dan lebih kompleks dengan penambahan pemasok asing. Yang ketiga ada servis. Nah, di sini, di samping biaya untuk melakukan koordinasi, ada masalah kinerja tambahan yang diasosiasikan dengan koordinasi dalam rantai pasokan internasional. Ada kemungkinan bahwa masalah kinerja itu berarti kehabisan stok, masalah kualitas, dan pengiriman terlambat. Masalah kinerja tersebut dapat mempengaruhi permintaan. Ada banyak penelitian tentang masalah layanan atau koordinasi pasokan dalam rantai pasokan dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam rantai pasokan, salah satu cara untuk mempertimbangkan biaya layanan adalah untuk mencari tahu berapa banyak persediaan yang harus dimiliki dalam persediaan barang jadi untuk memiliki probabilitas yang diberikan untuk melayani pelanggan. Sederhananya, semakin banyak manajer yang tidak yakin akan persediaan dan permintaan, maka akan lebih banyak persediaan yang diperlukan. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar. Di situ dijelaskan bahwa misalkan perkiraan penjualan memiliki distribusi normal seperti pada gambar 4 sampai 5A, jumlah persediaan yang akan disampaikan untuk memastikan bahwa probabilitasnya adalah 98%. Bahwa semua pelanggan akan dilayani hanyalah jumlah yang akan mencakup 98% dari distribusi perkiraan penjualan. Ini ditunjukkan dalam grafik oleh X jumlah pesanan, sehingga 98% dari fungsi kepadatan probabilitas berada di bawah tingkat pesanan. Selanjutnya, jika manajer ingin memiliki 99% kemungkinan bahwa semua pelanggan akan dilayani, maka mereka memilih tingkat persediaan lebih tinggi, X yang ditunjukkan dalam gambar. Ketika rantai pasokan diperpanjang, faktor-faktor ini tercermin dalam gambar 4-5B, di mana distribusi probabilitas penjualan jauh lebih luas dan memiliki min yang lebih tinggi. Menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat layanan pelanggan yang sama, perusahaan harus menyimpan lebih banyak inventaris dan menimbulkan biaya yang lebih besar dengan rantai pasokan internasional. Sekarang perusahaan harus memiliki tingkat persediaan X untuk memiliki peluang 98%.
untuk melayani semua pelanggan. Alternatif lain ketika durasi rantai pasokan antara pelayanan, pesanan, dan pengiriman dipersingkat, masalah peramalan dan penyimpanan inventaris berkurang. Yang keempat, kepekaan terhadap pengaruh jangka panjang. Manajer juga harus memperhatikan bagaimana biaya mereka akan berubah seiring waktu. 4 kategori penting untuk dipertimbangkan yaitu: yang pertama, perubahan produktivitas dan upah penting dalam rantai pasokan internasional terutama di negara-negara yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu efek fluktuasi nilai tukar besar dan tidak dapat diprediksi, harus mempertimbangkan risiko keuangan dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, manajer perlu mempertimbangkan kemungkinan efek desain ulang produk. Yang keempat, pengosongan. Manajer memutuskan untuk menggunakan sumber internasional untuk beberapa produk karena sementara biaya lebih rendah distorsi nilai tukar.